ceramah ini, nasihat ini mari baik kepada kedua mempelai ataupun ibu-ibu yang ada di sini ataupun bapak-bapak, kita sama-sama mendengarkan dan semoga nasihat ini bisa berguna bagi kita. Dan insya Allah kepada Bapak Ustaz Muhammad Fadli, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai timer dia kali. Coba timer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan, kata Allah, yang namanya jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam balligh anni walau ayat. Sampaikan olehmu kata Nabi dariku walaupun satu ayat. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulihil karim. Maha benar Allah dengan firman-Nya dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kepada alim ulama kami, guru-guru kami, tokoh masyarakat, serta kedua mempelai yang sedang berbahagia dan Bapak Ibu sekalian, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang amin ya, Pak? Amin. Amin ya, Pak. Masya Allah, jadi calon penghuni surga. Masya Allah. Kenapa? Karena orang beriman ini, Bapak Ibu, di dunia berjumpa satu sama lain, ketemu niatnya karena Allah, pisah pun nanti bubarnya karena Allah, dijanjikan kelak disatukan lagi di surganya Allah. Maka mudah-mudahan perjumpaan kita, pertemuan kita siang hari ini menjadi majelis persaksian kita di hadapan Allah nanti. Kita jumpa karena Allah, pisah juga karena Allah, sehingga disatukan lagi di surganya Allah. Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan selalu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebagaimana kita ketahui tadi, kita hadir di sini untuk sama-sama turut berbahagia atas janji setia yang telah diungkapkan, dikeluarkan oleh saudara kita Mas Dede Ali dan Mbak Mariati tanggal 15 Januari yang lalu. Berbicara masalah syukur, Bapak Ibu, ini adalah satu perkara yang besar di hadapan Allah. Bukan masalah kecil bersyukur seperti ini. Tapi sejenak rasa syukur itu kadang hilang kalau nikmatnya datangnya berterusan, Pak. Contoh ini, ibu-ibu jadi contoh nggak apa-apa ya. Yang namanya suami ini kan tiap hari, minggu dan bulan ngasih uang dapur, betul ya, Pak? Tapi mohon maaf, jarang yang namanya wanita, jangan marah Pak, ibu udah melotot. Yang namanya wanita jarang ucap terima kasih sama ucap yang namanya suami tadi. Semangat. Tetangga, ini bagi cerita, tenang Bu, ibu nanti dibela juga. Ini bela bapak dulu. Tetangga pindah rumah ngasih hadiah, kita pulang nanti istri cerita, Pak, kita punya tetangga baik bener, ngasih hadiah sama kita. Padahal tetangga ini baru ngasih sekali, Bu. Tapi udah ucap terima kasih. Ini suami tiap hari ngasih, jarang ucap terima kasih. Tapi sebenarnya sama aja sih, Bu. Ibu yang tiap hari dari pagi ketemu pagi servis tiada henti, yang namanya suami laki juga jarang ucap terima kasih. Kasar kata kita 11-12, Pak. Maknanya apa? Nikmat kalau datangnya berturutan, itu yang namanya syukur kadang hilang. Sehingga Allah Ta'ala
tegur kita dalam Al-Quran, dalam surat Al-Rahman itu 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Nikmat Tuhanmu mana lagi wahai hamba yang kau dustakan? Saking banyaknya nikmat Allah ini nggak kurang-kurang sama kita ngasih, kadang kita yang kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini sama-sama bersyukurin. Alhamdulillah. Maka hadirin Bapak Ibu yang mulia, tadi kita dengar Mas Dede Ali sama Mbak Mariati sudah buat satu perjanjian ijab qabul ya di tanggal 15. Maka sebentar lagi mereka akan mengarungi kehidupan tadi disampaikan sama Haji Warso. Dan contoh terbaik untuk mengarungi hidup ini tiada lain contoh keluarga, yakni pasti keluarganya baginda Rasulullah SAW. Padahal Bapak Ibu bagi pikir dan cerita ini, kehidupan Nabi itu sederhana. Rumah beliau itu tipenya mau tahu Bu? S10 mungkin Bu. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja sangat sulit, sempit sekali, sulit pokoknya. Kok begitu? Iya, Nabi ini dalam keterangan kalau mau sujud pernah kaki Siti Aisyah disentuh Bapak Ibu. Narik ini Siti Aisyah kakinya, Nabi baru sujud. Ini menandakan rumah Nabi itu luas, lebar atau sempit kira-kira? Sempit kan? Sempit. Bahkan Siti Aisyah katakan telah datang hilal 3 bulan. Dapur kami ini nggak ngebul. Bayang nggak Bu? Jangankan 3 bulan kita di 3 hari kecerit ini kita kayaknya. Ya kan? 3 bulan nggak ngebul. Maka ponakannya nanya, wahai Bunda Aisyah, bagaimana kalian bertahan hidup? Ya cukup minum air saja sama kurma. Bayangkan 3 bulan kosong dari Anda. Ya, seakan Nabi ini makan tuh hanya sekali, kalau siang makan, malam nggak makan. Maka kalau malam makan ya kadang siang nggak makan sudah. Kadang 3 hari diganjel batu Pak, Masya Allah. Ya, 3 hari kadang nggak makan. Kalau kita sehari 3 kali banyak ngeluh kita. Ya. Allah. Tapi dalam kondisi selamat datang tamu undangan, silakan. Ya, biar tawajuh ini kan. Ya Bu, silakan Bu, tinggal pilih Bu, Masya Allah. 5-6 lagi berangkat kita Bu. Jadi hadirin Bapak Ibu sekalian, rumah Nabi sangat sederhana, kosong dari benda, jarang masak, tapi keluar kata-kata indah yang mungkin ditempel di depan rumah kita. Kalimatnya apa? Baiti jannah. Rumahku surgaku. Kok bisa? Coba kita mikir sama-sama ini, ngerenung ya. Rumahnya sempit, jarang masak, nggak ada benda, keluar kata rumah kayak surga. Rumah hari ini sudah mewah, fasilitas lengkap, Gucci di mana, Gucci amarah kadang-kadang, tapi kadang-kadang keluar kata-kata rumah kayak neraka. Allah. Coba kita ngerenung nih sama-sama. Ini bukan buat pengantin lama juga sebenarnya. Ya, sama aja nanti. Walaupun rumah Nabi sempit betul, tapi di dalam rumah baginda Rasulullah SAW tadi hidup amal agama Bapak Ibu. Yakin nggak nih kita ini bahwasanya Nabi ini amal agama Bapak Ibu? Nabi ini bukan motivator ya Pak. Kalau motivator tuh mengarahkan kebaikan, nyuruh kebaikan, belum tentu amalkan kebaikan. Itu motivator, kadang-kadang buat masalah hidup dia. Ini namanya motivator. Tapi Nabi ini uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW ini terdapat contoh hidup kita yang terbaik. Jadi Nabi ini kalau ngomong A, ya beliau amalkan dulu A itu gitu. Kita tinggal niru. Maka Nabi itu pasti amalkan agama karena sudah menjadi janji Allah. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Jelas ayat. Seandainya satu penduduk negeri Indonesia dikecilkan lagi Lampung atau Palembang, dikecilkan lagi provinsinya kotanya Bandar Lampung, dikecilkan lagi ini Wehalim ya sini. Sulah, kecamatannya Wehalim ya. Dikecilkan lagi keluarga kita. Syarat iman, takwa, hadiah. Lafatahna alaihim, diturunkan atas orang-orang seperti ini barakatim minas sama'i wal ardh. Keberkahan dari langit dan bumi Bapak. Apa sih berkah?
Berkah ini sedikit cukup, banyak manfaat, bisa untuk taat. Ini berkah namanya. Kalau berkah ini Bapak Ibu dikasih makan anak nurut, enak berkah. Istri manut berkah. Pulang capek kerja, anak ngaji, adem nggak di hati? Adem. Lihat istri udah nyiapin kopi, Allah sambil tawarin diri, ih, berkah ini, bener aja. Tapi kalau nggak berkah, naudzubillah, dikasih makan anak melawan, istri ngebantah, pening kepala, beban di luar belum kelar, nambah masalah, lisan keluar kadang-kadang kebablasan. Kamu ini nakal bener sih. Anak siapa kamu ini? Anak sendiri ditanya. Anak bapak, anak siapa lagi? Nggak sah. Kenapa? Memang sudah janji Allah ketika kita nggak hidupkan agama bukan berkah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja? Tua muda, miskin kaya, pejabat rakyat, Lampung, Palembang, kota desa, gak taat kepada Allah, berpaling dari maunya Allah. Hadiahnya juga dikasih sama Allah. Jadi karet. Ingin kita tahu kamu diberikan kepada orang seperti ini apa? Ma'isyatan dhanka. Kehidupannya sempit. Yang bilang Allah, walaupun rumahnya sudah bertingkat, mobil mengkilat, ya, berderet 4, istrinya cantik memikat, bahkan mau nambah 4, awas kualat. Hidupnya sekarat karena gak taat. Fakta realita nyata nggak ada. Ada kayak nggak ada, punya kayak nggak punya. Kenapa dicabut keberkahan? Maka jelaslah kalau begitu Bapak Ibu, kunci untuk bahagia kita dunia sementara, akhirat selamanya hanya dengan ketaatan kepada Allah, dan Nabi telah wujudkan itu. Ya. Dan kehidupan Nabi itu luar biasa. Nabi ini laksana taman bunga Bapak Ibu. Karena wanita ini kan senang bunga ya Bu ya. Iya, bunga bang jangan. Senang bunga. Nabi itu pulang, Siti Aisyah itu lompat-lompat, gembira dengan kehadiran Nabi. Jangan sampai kita datang istri merengut, aduh Pak Jenggot Pak Kumis datang lagi. Waduh masalah ini. Jangan. Ya, Nabi itu datang itu luar biasa. Muji istri, karena wanita ini kan sedang dipuji ya Bu ya. Dipuji apa dicaci kira-kira wanita ini? Dipuji ya, karena syahwat wanita ini di kitab itu di telinga. Dipuji, disaji, jadi itu wanita gitu kan. Gimana Pak? Dipuji, disaji, jadi itu wanita. Nabi pulang, ya Umayyah, panggilnya kan gitu. Wahai pipi yang merah-merah, ada lauk apa hari ini? Cuka ya Rasulullah. Kalau di Palembang pas. Tapi Nabi nggak marah. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau kita ngamuk mungkin Pak ya, masak apa hari ini? Sayur asam Bang. Ai kau nih, duduk dulu. Hidup kita ini udah asam nih. Jangan tambah-tambahin lagi asam. Uang kemarin kemana? Masa sayur asam terus? Gara-gara sayur asam ribut satu keluarga Bapak Ibu sekalian. Kalau menegur jangan langsung, karena perempuan nggak suka ditegur langsung, betul nggak Bu? Iya. Wanita ini nggak pernah salah pokoknya. Lihat di jalan raya, naik motor sen kanan belok kiri ditegur ngamuk dia. Iya, nggak mau disalahkan. Ini perempuan, tapi memang salah bengkok terus karena dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi gimana negornya? Halus, jangan direct, jangan langsung. Masak apa hari-hari? Sayur asem Bang. Puji aja, udah capek masak dimarahin. Ya enggak? Memang sayur asem ada mantap. Kalah rumah makan Padang. Woi, seneng dia kan. Tapi mikir, Bang, di rumah makan Padang itu enggak ada sayur asem Bang. Abang ini mau rendang kayaknya. Kan jadi ribut Bapak Ibu. Betul enggak? Ini agama. Jadi agama bukan ya sholat, zakat, puasa aja, itu agama juga, tapi berbuat baik. Bahkan Nabi katakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di tengah keluarganya, dan aku yang paling baik di tengah keluarga aku, kata-kata. Ya Bu. Jadi orang baik itu bukan di luar Pak, mohon maaf. Kalau mau tahu kita baik enggak, jangan jauh-jauh, pulang nanti ke rumah nanya sama bini. Neng, abang ini udah baik belum? Nyengir paling istri gitu. Baik. Yang tahu luar dalam kita siapa Pak Bu? Istri. Yang tahu luar dalam laki-laki ini siapa? Istrinya. Maka Nabi arahkan untuk berbuat baik dengan istri. Ini agama Bapak Ibu sekalian. Di luar kayak jenderal, kalau di rumah jadi kopral bahaya. Maka kita di luar dalam tetap jenderal, tapi dengan cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana caranya? Hidupkan agama. Nah, untuk menghidupkan agama ini, ya, supirnya ya suami. Ya, supirnya dia, kita laki-laki ini supir lah. Supir ini jalannya nggak sendirian, punya penumpang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Allah udah wanti-wanti betul, peringatkan betul, wahai orang beriman, jaga dirimu dan ahli keluargamu dari apa? Bukan hanya ketiadaan benda, ketiadaan pangan, ketiadaan hidup, tapi perkara api neraka. Ini siapa? Ya supirnya. Karena bahasa Jawa apa kalau wanita ini suarga nonot merokok katut katanya kan? Nik kata suami bapak sekalian. Kalau suaminya ini nggak tahu jalan, mohon maaf, penumpang nanya, Pak supir kita kemana? Udah ngikut aja. Bahaya nanti kalau nggak tahu jalan suaminya. Maka penting ya laki-laki ini belajar agama. Setelah dia belajar agama, ajarkan, hidupkan amal agama di rumah tangga. Jadi wanita ini belajar agamanya sama siapa? Ya ustadznya suami. Ya, jadi setiap suami ini ustadz di tengah keluarganya. Tahu ustadz ya Pak? Usaha atas taat itu ustadz. Ustadz itu usaha atas taat. Nah kalau wanita itu ustazah, usaha atas taat juga gitu. Bareng-bareng taatnya gitu, jangan sendiri gitu kan. Maka saling kerja sama. Karena anak keturunan kita ini yang dilihat dulu adalah madrasah pertamanya yang keluarga. Anak zaman sekarang ini nggak bisa diomongkan lagi dengan lisan saja Pak, bener aja. Ya Pak, kita ngomong 1-10 dia jawab kadang hari ini. Bener, cara itu betul. Maka caranya gimana? Dengan uswah tadi, contoh. Jangan cuma lisan. Nah, sholat, dilirik bapaknya nggak sholat, kan bingung mikir anaknya. Bapak aja nggak sholat. Pas ke masjid sama juga, sepi masjidnya. Retorika aja agama ini, mah omong kosong adanya. Kenapa tidak ada contoh? Bapak Ibu sekalian, kenapa sekarang maksiat itu ada di mana-mana? Padahal sekolahnya nggak ada. Sekolah korupsi, maling, bunuh, minum nggak ada sekolahnya. PTIK gitu, kalau PTIK nggak Pak? Perguruan tinggi ilmu kriminal, bukan ilmu kepolisian. Ngajarin kemaksiatan itu nggak ada. Yang diajarkan pasti kebaikan, saya yakin. Di rumah tangga diajarkan kebaikan, di sekolah, Haji Warso ini kan di sekolah pasti ngajarkan kebaikan, ya di masyarakat pasti diajarkan kebaikan. Tapi kok yang muncul keburukan, kenapa? Coba kita mikir sama-sama. Saya bukan mau tahu sih yang nggak cocok anak kecil nasihat yang lebih tua di hadapan saya ini. Bagi pikir Pak, kenapa kebaikan kok nggak wujud, sedangkan keburukan yang wujud? Ternyata contoh kebaikan sedikit, bukan nggak ada tapi sedikit. Yang banyak contoh keburukan. Anak zaman sekarang ini apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan jadi pola hidup dia, Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak, silakan. Memang dua lagi berangkat gitu. Jadi memang contoh kebaikan yang kurang Bapak Ibu yang mulia. Maka tugas kita hidupkan contoh kebaikan. Di mana? Dari rumah tangga kita dulu. Ketika di rumah tangga kita hidup amal agama, ini pesan untuk Mas Dede dan kita semua pengantin lama juga, hidupkan amal agama. Ya, Nabi itu pulang luar biasa. Ya. Maka beli hati wanitanya, istrinya dibeli dulu. Kalau istri sudah dibeli hatinya, ya, sudah dikuasai hatinya, nanti diajak tak mudah. Nabi itu pulang, ya Humairah, aku ndak minum. Langsung Siti Aisyah itu hikmat ke belakang, dibuatin, lupa masuk garam bukan gula, dikasih ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diminum. Ada perubahan dari wajah Nabi? Tidak. Kalau kita mungkin marah Pak, Nabi biasa saja minum. Ngeracu ini Siti Aisyah, karena Nabi itu sering berbagi minum Pak dengan istrinya. Ini penting. Pernah dalam keterangan lain Nabi itu tanya, ya Umairah, mana gelas minummu ini? Tadi kamu minum di mana? Sebelah sini. Nah, aku juga sebelah sini katanya. Romantis Nabi ini Bapak Ibu sekalian. Ya, dipraktek oleh pengantin lama juga, pulang ya beli apel sebutir, potong berdua, gigit bersama. Kan? Masya Allah, ini agama ini. Maka Nabi nggak marah. Maka diraih, Rasulullah bagi dong minumnya. Akhirnya apa? Tinggal sedikit dikasih. Kaget Siti Aisyah, asin Pak. Tapi Nabi nggak marah. Tegukan pertama, raut wajah Nabi tak berubah. Kalau kita gimana? Ngamuk mungkin ya. Kemarin sayur asam belum beres, ini lagi asin lagi. Memang kamu ngebunuh saya. Ribut lagi nanti urusan rumah tangga. Maka sekali lagi agama ini diwujudkan dengan cara kasih sayang. Setelah timbul kasih sayang dengan khidmat satu sama lain, sama-sama apa? Sama-sama ingin menunjukkan ikram satu sama lain. Jangan untuk hak Pak.
Tunaikan kewajiban suami, belajar menunaikan kewajiban istri, istri belajar menunaikan kewajiban istri, maka betulnya hak nanti tertunaikan. Tapi kalau nuntut hak sama satu sama lain, ribut urusannya. Tapi setelah terjadi itu hati tadi, baru nanti kerjasama agama mudah. Ya, menghidupkan taklim tadi mudah, menghidupkan sholat malam berjamaah mudah, gitu. Rasulullah itu membangunkan putrinya Fatimah dengan Ali waktu baru pertama kali nikah, digedor. Ya Fatimah, wahai Ali, sudah kalian tahajud malam ini? Belum, namanya pengantin baru dia kan. Belum ya Rasulullah. Masya Allah. Belum wahai ayahanda. Marah Nabi. Jadi ini penting hidupkan agama tadi sekali lagi. Sehingga ketika suami istri hidupkan amal agama, nanti keturunan kita juga ngelihat langsung, maksud saya. Contohnya langsung gitu depan mata, ya. Karena madrasah pertama ini di mana? Rumah tangganya. Ya, nggak perlu dia jauh-jauh anak ini cari contoh ya terbaik. Hingga ayah ibunya lah yang akan jadi contoh. Nah, kalau ini diwujudkan Bapak Ibu sekalian, tadi telah janji Allah, ya, diberikan yang namanya keberkahan, kebaikan, kesejahteraan. Maka hadirin kita perlu azam, niat kuat dalam diri kita. Saya, keluarga akan hidupkan amal agama. Cuma penutup ini, hari ini banyak orang menganggap amal agama itu nggak penting, bahkan hanya sekedar keperluan saja. Kayak buat nasi uduk, daun serai salam mah dicari Pak, betul nggak? Kalau nggak ada daun serai salam itu kayaknya nggak afdol itu yang namanya nasi uduk. Tapi kalau sudah jadi nasi uduknya itu, daun serai salamnya gimana kedudukannya? Dibuat, nempel aja geli kita. Apa ini? Nah, padahal tadi dicari-cari. Nah, agama hari naudzubillah jangan sampai seperti daun serai sama salam. Waktu ingin ada perluannya saja agama dihadirkan. Tidak, agama itu dari mana? Dari tidur sampai tidur lagi. Sehingga kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf 7 kata di sini. Maknanya apa? 24 jam sehari. Di Palembang berapa jam, Mbak? 24 ya, oh sama ya. Di Palembang 24, di sini 24, kirain beda. Kalau beda kita pindah sana lumayan kan. Ternyata sama. Mau di mana saja 24 jam sehari, 7 hari 1 minggu, kita nggak boleh lepas dari naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus ada agama, hidup amal di situ. Bangun tidurnya sampai tidur lagi. Cek bangun tidur kita gimana? Iya, kalau bangun tidur sih kadang nyari HP, Mas. Update status lagi, masih ngantuk lo proses hoam kan? Padahal bangun harusnya ingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Ini hamba, kita yang kumpul di sini kan ngaku hamba Allah ya Pak ya Bu. Oh iya Mas, hamba Allah saya ini. Sedekah aja nggak nulis nama saya. Kalau sedekah nulis apa biasanya Pak? Hamba Allah, ya kan? Ikrar salatnya jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah hamba taat, hanya kepadamu lah kami meminta. Rumus hidup taat, minta. Praktek lapangan jujur sih, kita ini banyak minta, banyak taat. Kayaknya banyak minta ya Bu, ya Allah ini, ya Allah ini, ya Allah ini, ya Allah ini. Lama-lama kayak ngatur Allah kita ini. Nggak ketahuan lagi Tuhan yang mana, yang makhluk yang mana. Mintanya banyak, taatnya sedikit, dikasih ujian nangisnya paling gede. Cobaan apa lagi yang kau timpakan pada hamba ya Allah, ya nggak nyadar. Stroke ini namanya Pak, Bu. Stroke itu kan mati rasa, ya stroke rohani. Untung stroke Pak, kalau 2 truk 3 truk kan lewat ini orang. Maka kita yang diinginkan taat dulu baru minta Bapak Ibu sekalian. Taatnya gimana? Ya dari bangun tidur tadi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau ini dibuat, maka Allah SWT janjikan tadi di dunia dibahagiakan, di akhirat disempurnakan bahagia. Maka semoga Allah SWT jadikan daripada pernikahan yang telah diikatkan tanggal 15 Januari kemarin dari Mas Dede Ali dan Mbak Mariati menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan anak soleh, solehah, dan kita semua yang hadir pengantin-pengantin lama juga dikukuhkan untuk sama-sama taat kepada Allah. Taatnya sampai kapan Bapak Ibu? Jangan lama-lama, cukup sampai mati ya. Kalau sudah mati nggak taat nggak apa-apa kok Pak, beneran? Iya, kalau asal nanti meninggal selesai Pak, nggak perlu sholat lagi, maghrib enggak, isya enggak perlu, cukup asar aja Pak. Cuma kan kita nggak tahu kapan matinya Bapak Ibu yang mulia, maka usahalah lagi dan lagi sampai kita tiada lagi.
ya, sehingga nanti di ujung kematian kita, di puncak pengorbanan taat kita semua akan dipanggil sayang oleh Allah Taala. Ya ayat nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini panggilan sayangnya Allah kepada jiwa yang tenang ikut kehendak Allah sampai ujung matinya dalam ketaatan kepada Allah, nanti disatukan dengan hamba-hamba Allah di mana? Di jannah. Apa jannah? Surga itu belum pernah terlihat mata, wala sami'ah, terdengar telinga saja enggak, terbersit hati juga enggak. Kenikmatan surga dan dunia tak bisa dibandingkan. Ini makanan depan mata kita, enaknya saya yakin hanya antara lidah sama kerongkongan saja Bapak Ibu. Kalau sudah perut, yakin saya singkong sama sate itu sama Pak. Apalagi lihat belakang, kita lihat wih sate semalam itu enggak benar. Tapi nanti di akhirat di surga Pak Ibu makan gigitan pertama, maka akan terasa dari ujung rambut ke ujung kaki, terasa getar-getar kenikmatannya. Makan kedua lebih nikmat, makan ketiga makin nikmat, unlimited, enggak ada batas. Di-upgrade, diperbaharui oleh Allah Taala. Dan kenikmatan tertinggi kapan terakhir? Ketika hari Jumat, diterangkan dalam kitab Damil Ghafil. Seluruh ahli surga dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang namanya pasar Jumat. Nah, biasa ke pasar aman ya. Di surga ada pasar. Dikumpulkan di satu tempat namanya pasar Jumat. Maka ditanya oleh Allah Taala saat itu semua, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, kata Allah, hada yaumul madid, ini hari penambahan, fas'aluni, kalian minta apa? Bengong semua ahli surga, nggak bisa ngomong. Cukup ya Allah, kau telah bikin neraka, berikan istana bidadari makanan minuman, cukup ya Allah. Ditekan terus oleh Allah, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, hada yaumul madid, ini hari penambahan, fas'aluni, kalian minta apa? Bengong semua ahli surga, kayak Bapak Ibu ini bengong. Ini ahli surga semua, amin ya. Maka satu nabi dan rasul yang izin kepada Allah, ya Allah, izinkan kami melihat wajah Engkau. Aina wajhal karim, mana wajah muliamu ya Allah. Maka izin diberikan, satir hijab Allah terbuka, seluruh ahli surga terkesima, terperanjat, terpesona jumpa secara hakikat dengan Allah. Maka kenikmatan makanan, minuman, istana, bahkan bidadari hilang seketika ketika jumpa dengan Allah. Kapan ini Bapak Ibu? Sebentar lagi. Kematian ini gerbang jumpa dengan Allah. Tapi anak muda jangan terlalu berani mati sehingga bunuh diri, salah. Ataupun yang sepuh-sepuh lari-lari takut jadwal mati tetap datang nanti. Jadi dan mati ini gimana? Rindukan kematian. Siapa yang rindu kematian? Yang ada persiapan. Sehingga pesan Nabi terakhir, Al-Qais, orang yang cerdas. Siapa? Man dana nafsahu, mampu mengendalikan dirinya untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut, mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah matinya. Maka semoga Allah Taala sekali lagi jadikan umur hidup ini untuk taat kepada Allah, dan kelak di ujung kematian kita diwafatkan dalam puncak pengorbanan taat kepada Allah. Mohon maaf, saya tidak ada niat menggurui, menasihati, tapi bahan pikir kita bersama. Hidup yang singkat ini menentukan kehidupan kita yang panjang tiada batas di akhiratnya Allah Taala. Maka kita doa kepada Allah, semoga Allah istiqomah kita dalam taat, dan Mas Dede Ali dan Mbak Mariati dimudahkan juga untuk mengaruhi hidupnya dalam ketaatan. Hadirkan perasaan kita dilihat, didengar oleh Allah, karena Allah hanya menerima doa yang hatinya tidak lalai dari Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا نعما ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام هداية وتعالي يا كريم يا علا الأولين يا خير الآخرين يا ذا القوة المتين رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك تغيث صلح لنا صالنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وذريتنا قضاة أعيننا واجعل متكئين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا
Doa, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dhikri wa syukri wa husni ibadatik ya mukallimal qulub tsabbit qulubana ala dini wa ta'ati ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, pandang kami, lihat kami, tetap kami yang kumpul semua di sini dengan pandangan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan kau pandang, jangan kau lihat kami dengan pandangan murka amarah-Mu sebab dosa kesalahan yang kami buat selama ini ya Allah. Kami sadar nikmat tiada putus kau kirim kepada kami, malu begitu banyak maksiat hilaf juga yang kami hantar ke hadapan Engkau ya Allah. Maka ampunan-Mu, hidayah, taufik, pertolongan Engkau yang kami harapkan pada kami semua ya Allah. Jangan sampai ya Allah dosa yang kami buat menghalangi doa yang kami akan panjatkan siang hari ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ayah bunda, bapak ibu kami yang rawat kami sejak kecil dengan kasih sayang ya Allah. Wabil khusus ibu kami masing-masing ya Allah, yang susah payah mengandung kami, melahirkan kami, tumpahkan darah, taruhkan nyawa untuk kami ya Allah. Rela letih lelah begadang malam untuk kami ya Allah. Bersihkan kotoran kami, susui kami tanpa marah ya Allah. Kami belum sempurna berbakti kepada beliau. Ayah bapak kami pun susah payah cari nafkah, rawat kami, kadang lalai atas agama karena keluarganya ya Allah. Maafkan hilaf kedua orang tua kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa mereka, sebelum ampunkan dosa kesalahan mereka, kau terima iman amal soleh mereka ya Allah. Namun jika salah satu atau kedua orang tua kami telah kau panggil ke akhirat ya Allah, mudahkan perjalanan akhirat mereka berdua ya Allah. Mudahkan mereka dikubur ya Allah. Luaskan kuburnya, terangi kuburnya, beri mereka nikmat kubur Allah. Maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, sayangi mereka, satukan mereka dengan kami kelak di surga dalam keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami yang masih hidup ini semakin taat di hadapan Engkau ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami, suami dan istri kami menjadi kawan taat dunia akhirat ya Allah. Jadikan anak-anak yang kau titipkan, amanahkan kepada kami menjadi anak yang saleh salehah ya Allah. Sukses dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah rumah tangga kami ya Allah. Berkailah ya Allah kampung kami, negeri kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, mudahkan daripada pernikahan saudara kami Mas Dede Ali dan Mbak Mariati ya Allah. Jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, menjadi satu sebab ya Allah, wasilah taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah keturunan yang soleh solehah ya Allah, yang berjuang atas agama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan hajat-hajat kami, keinginan-keinginan kami ya Allah. Apa yang dalam isi hati kami detik ini Kau lihat dan faham ya Allah. Maka kabulkan hajat kami sebelum tangan yang hina ini turun di hadapan Engkau. Istajab du'ana ya Karim, istajab du'ana ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Rabb. Jangan Kau kembalikan kami kepada maksiat, setelah Kau beri kami hidayah petunjuk ya Allah. Kekalkan hidayah sampai kami wafat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.